negara. Sejarahnya begitu. NII proklamasi ketika tidak ada kedaulatan, ketika tidak ada proklamasi. Siapa yang mengkondisikan kosong ini? Ya, akidah yang menjawab. Allah lagi, saudara. Sekaligus Allah sedang menyelamatkan, walaupun pahit bentuk penyelamatannya, sehingga di Indonesia tetap ada negara, walaupun negara itu adalah Islam. Nikmat yang akan kita bahas di sini adalah berkaitan dengan sesuatu yang sangat besar pula. Ya. Di sana Allah berfirman, dan ini sudah saya bacakan, dan ini harus jadikan agenda. Idzkuru ni'matallahi alaikum. Ini jelas ayat ditujukan kepada kita. Ya, agar kita terkoneksi dengan Allah melalui Quran, melalui bimbingannya, maka kita harus benar-benar menyadari iz itu ya, ingatlah, itu apa? fahamilah, sadarilah nikmat Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apa dalam konteks ayat itu juga harus idz ja'ala fikum, ya, idz ja'ala fikum wa ja'alakum mulukan. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu mulukan. Apa itu mulukan? Kemerdekaan, saudara. Kemerdekaan dan kedaulatan. Ja'alakum mulukan. Malam yukti ahada minal alamin. Dan kemerdekaan itu, kedaulatan itu tidak pernah diberikan kepada bangsa manapun sebelumnya. Ya, ini yang harus kita yakini, dan ini yang harus kita akidahi. Malam yukti ahada minal alamin. Tidak ada bangsa manapun, hanya satu-satunya bangsa Indonesia yang Allah berikan kemerdekaan berupa nikmat dan kedaulatan. Ya. Coba saudara lihat sejarahnya. Tidak ada bangsa-bangsa, terutama bangsa yang dijajah. Ya, bangsa yang dijajah dan kaum penjajah itu, ya, Inggris, Belanda, Prancis. Ya, jadi orang-orang Eropa itulah yang menjajah. Nah, Mesir, India, Cina, ya, Afrika, itu negara-negara yang besarnya itu dulunya dijajah oleh Inggris. Ya, Inggris adalah imperialisme istilahnya. Sedangkan Belanda adalah kolonialisme. Mereka semua kemerdekaannya itu diberikan. Jadi yang memberikan kemerdekaan kepada negara-negara seperti Mesir, India, ya, Afrika, Cina, itu kaum penjajah yang memberikan. Kecuali Indonesia. Indonesia tidak diberikan oleh siapapun kecuali oleh Allah. Makanya kita sudah sikapi atas berkat rahmat Allah, atas berkat nikmat Allah itu kita bernegara, kita berdaulat. Itulah makna dari mulukan. Ya, karena satu-satunya bangsa yang diberikan Allah kemerdekaan itu, makanya bukti lagi Allahnya berkosam, la uqsimu bihadzal balad wa anta khilum bihadzal balad.
aku bersumpah demi negeri ini dan engkau penduduk negeri ini. Ya, begitu saudara cara memahami ayat. Karena ayat itu update. Dulu iya Mekah, Madinah. Dulunya lagi Palestina. Bangsa Israel, lalu bangsa Arab. Nah, sekarang tempo hari adalah bangsa Indonesia. Nah, ini mesti menjadi akidah, saudara. Karena ini juga sudah disikapi oleh para pendahulu-pendahulu bangsa kita. Ya. Oke, jadi atas dasar ini, saudara, ini firman Allah, ini wahyu Allah, ini Quran. Maka wabil khusus bagi umat Islam, umumnya bagi bangsa Indonesia, yakini bahwa kemerdekaan itu adalah kurnia Allah. Nah, itu sebagai landasan kita akan bicara, sebagai satu pengingat. Nah, selanjutnya saya akan ajak saudara pemirsa, saya akan ajak anak bangsa untuk memahami sejarah berdasarkan kacamata Quran tentunya. Nah, tentunya saya akan ajak saudara untuk berpikir netral dulu. Netral aja dulu. Nah, setelah netral cara berpikir kita, barulah kita memihak. Kenapa saya katakan demikian? Karena Indonesia ini adalah wilayah yang dipersengketakan dalam perjalanan sejarahnya. Wilayah yang dipersengketakan oleh 3 pihak. Saya ajak netral dulu berpikirnya, barulah nanti memihak. Yang pertama, yang mempersoalkannya, yang menuntut haknya, yaitu Belanda. Karena sebelumnya Indonesia memang tidak ada, yang ada Hindia Belanda. Makanya ini menuntutnya. Setelah proklamasi kemerdekaan, maka nggak lama Belanda langsung datang dengan membawa nikah. Lalu menancapkan kembali kekuasaannya, ya, menancapkan kembali kekuasaannya dengan cara apa? Dengan cara licik, mengakali, membodohi bangsa kita, yang akhirnya terwujudlah di Indonesia ini apa yang disebut dengan RIS. Ada Pak Adjar. Republik Indonesia Serikat. Udah sekarang juga lagi ngapain sih? Atau NIS, Negara Indonesia Serikat. Nih, hasilnya ini nih, dari nikah menjadi RIS. Karena nikah itu Nederland, Belanda, Indies, sivil administrasi. Jadi sivil administrasi itu diwujudkannya dalam bentuk pemerintahan sipil. Makanya Republik Indonesia Serikat. Arti serikat, banyak negara-negara yang di bawahnya. Di Indonesia ini banyak negara, makanya disebut negara serikat. Ya, jadi Belanda menerapkan sistem apa? Persemakmuran seperti Inggris. Jadi ngikutin model cara Inggris, namanya negara persemakmuran, ya, disebut dengan Uni Indonesia Belanda. Ya. Sebelumnya telah ada yang namanya
negara Republik Indonesia. Jadi pihak Republik Indonesia sebelumnya sudah mengklaim bahwa Indonesia adalah milik Republik Indonesia, sebuah negara yang berbarengan dengan proklamasi kemerdekaan. Sehari kemudian terwujudlah yang namanya negara Republik Indonesia dengan hukum Undang-Undang Dasarnya 45 tanggal 18. Maka pihak pertama ada Republik Indonesia yang digugat oleh Republik Indonesia Serikat. Ya, yang digugat oleh Republik Indonesia Serikat, yaitu Belanda. Jadi Belanda merasa bahwa Indonesia miliknya. Atas dasar apa Belanda menuntut bahwa Indonesia miliknya? Atas dasar kesepakatan Wina 1942 antara Inggris dan Belanda, karena dua-duanya adalah penjajah, maka ada kesepakatan, ya, yang kemudian di atasnya adalah Amerika sebagai sekutunya, ketua sekutu. Nah, yang mengalahkan Jepang dari Indonesia itu adalah sekutu, dan mengalahkannya bukan di Indonesia, di Jepang. Maka terjadilah serah terima antara Jepang dengan sekutu. Maka sekutu ya mengambil alih ya daerah-daerah jajahan yang pernah dijajah oleh Belanda dan Inggris. Nah, dalam hal ini Indonesia adalah jajahan Hindia Belanda. Maka Belanda menuntut untuk mengambil kembali haknya. Secara hukum perang ya memang demikian, siapa yang menang perang maka dialah yang akan mengambil alih wilayahnya. Nah, persoalannya kan sekutu mengalahkannya di wilayah lain, bukan di Indonesia. Makanya ini diklaim oleh Indonesia bahwa Indonesia merdeka, berdaulat baik secara de facto maupun de jure. Tapi Belanda tidak mengakui ya adanya negara Republik Indonesia. Nah, kekurangannya sedikit tapi pengaruhnya besar. Republik Indonesia ini tidak memproklamirkan di situ. Sebenarnya proklamasi negara itu adalah kesempurnaan hadirnya sebuah negara yang diumumkan secara internasional sebagaimana mengumumkan kemerdekaan. Ya, jadi kemerdekaan Indonesia itu diumumkan ke seantero dunia sehingga dunia tahu bahwa Indonesia telah merdeka. Namun kurang sempurna, mestinya Republik Indonesia ini berdirinya itu diumumkan juga, yaitu proklamasi. Nah, jadi yang ada di dalam teks proklamasi itu ya ini mungkin orang berpendapat, bangsa kita akan berpendapat bahwa dengan proklamasi kemerdekaan itu secara otomatis terbawa Republik Indonesia. Ternyata dipahami oleh dunia internasional, khususnya Belanda, tidak bisa menerima kehadiran ini di Indonesia. Ya, di sana dalam teks proklamasi hanya ada kalimat pemindahan kekuasaan. Nah, ini kalimat terbuka, saudara. Tafsirnya ya bisa macam-macam. Nah, kalau pemindahan kekuasaan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, yaitu sehari kemudian akan diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, yaitu adanya negara Republik Indonesia. Pemindahannya ini kekuasaan dari siapa ke siapa? Tentu Soekarno, Bung Karno ya merasa bahwa pemindahan kekuasaan itu adalah BPUPK
PKI atas kesepakatan antara Jepang dengan Indonesia. Ya, sampai istilahnya mati-matian bangsa Indonesia ya membela bersama-sama untuk menangkis sekutu. Ternyata Jepang juga PHP. Dalam perjanjian serah terimanya, Jepang tidak menyerahkan ke Indonesia. Sedangkan Indonesia merasa bahwa BPUPKI ini adalah pemberian Jepang. Jadi kalaupun Jepang menang juga istilahnya ya belum tentu juga Indonesia merdeka. Karena sama-sama penjajah, saudara. Jadi pemindahan kekuasaan itu dimaknai dalam kemerdekaan itu adalah sebuah negara. Tuh. Jadi dimaknainya bahwa kemerdekaan itu merupakan berdirinya sebuah negara. Padahal itu adalah pemindahan kekuasaan, bukan pernyataan berdirinya sebuah negara. Nah, di sini kurang sempurnanya, mestinya diproklamirkan negara RI itu. Ya. Akibatnya Belanda tidak mengakui, maka Belanda hanya mengakuinya secara de facto, tidak secara de jure. Begitu bacaan politiknya, saudara. Ya, jadi hanya diakui oleh dunia kemerdekaannya dan pemindahan kekuasaannya itu juga dipersoalkan oleh Belanda. Maka Belanda tidak mengakui secara hukum adanya hadirnya Republik Indonesia. Maka 2 kali penyerangan Nika, ya, agresi pertama dan agresi kedua itu menduduki wilayah Indonesia sampai habis. Ya, maka Belanda menguasai kembali Indonesia dengan cara apa? Menduduki wilayah-wilayah de facto Indonesia. Ya, dalam 3 kali perjanjian itu, dari mulai Linggarjati, Renville, kemudian Rumroyen, sampai puncaknya adalah KMB, ya, Indonesia habis di meja bundar. Maka muncullah ini RIS. Jadi Indonesia dinyatakan bubar negaranya oleh Belanda itu, ya Belanda berdasarkan hukum. Karena syarat untuk menjadi Republik Indonesia Serikat itu, Republik Indonesia ini mesti diserahkan dulu kepada Belanda. Ya tentunya kan nggak mau perang dulu. Ternyata perang itu secara militer kita sebenarnya unggul. Betapa hebatnya para pejuang-pejuang kita, baik TNI maupun Hizbullah dan Sabilillah, semuanya dapat menghajar, memukul mundur tentara sekutu. Tapi kalah kita di dalam apa? Diplomasi, saudara. Di situ kalahannya adalah di diplomasi. Ya, tentu kekalahannya adalah menerima RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, jadi ini begitu dalam rentetan sejarahnya. Kalau kita memandang secara netral dulu ya, ini juga ini punya hak penuh karena kemerdekaan itu adalah bentuk syarat dasar berdirinya sebuah negara. Jadi syarat dasar berdirinya sebuah negara itu harus merdeka. Kalau nggak merdeka ya mana bisa. Ya, makanya negara-negara pemberian itu nggak memproklamirkan berdirinya negara. Kenapa? Karena memang itu pemberian dari penjajah. Makanya nggak akan ada itu yang namanya proklamasi berdirinya sebuah negara India, berdirinya sebuah negara Brunei, berdirinya negara Hong Kong. Nggak ada itu. Semuanya adalah persemakmuran. Jadi ya sifatnya aklamasi. Ya, nih negara untukmu, silakan diatur begitu. Nah, tentunya Indonesia mau seperti itu kan ternyata nggak bisa.
ya, karena Indonesia telah lebih dahulu ya mewujudkan sebuah negara. Namun Belanda tidak mengakui secara hukum, maka disitulah terjadinya revolusi kemerdekaan. Namun kalah di dalam diplomasi, maka hasilnya nih Republik Indonesia Serikat. Itulah dasarnya Belanda. Nah, ketika Republik Indonesia Serikat ini ada wujud, otomatis ini bubar. Ya karena memang dibubarkan secara hukum dan politik, itu memang ini bubar. Ya, karena unsur negara itu 3, semuanya dikuasai oleh Belanda. Teritorialnya, wilayahnya diduduki. Kemudian apa? Kepala negaranya, pimpinan negaranya ditangkap. Otomatis hukum undang-undang dasarnya itu yang telah dirumuskan, telah diwujudkan tahun 45 ya nggak dipakai, ditinggalkan. Jadi 3-3-nya itu nggak ada semua, ya, terhapuskan semua. Lah tentaranya ada masih banyak, ya tentara adalah alat negara, bukan unsur negara. Ya, tentara itu, milisi itu bukan wujud atau bukan unsur dari negara, tetapi alatnya negara. Jadi nggak bisa dimasukkan ke dalam sebuah unsur syarat adanya wujudnya sebuah negara. Jadi syarat wujudnya sebuah negara itu habis semua. Ya, PDRI yang diandalkan ternyata dibatalkan pula dengan menerima RIS. Begitu cara membaca politiknya. Baik. Selanjutnya, ya, RIS ini diserahkan oleh Belanda kepada pihak Indonesia, ya, melalui wakilnya dari Indonesia yaitu Dr. Muhammad Hatta bulan Desember 1949, ya, dan masih dalam tahun itu pula RIS Belanda melantik Soekarno sebagai presiden. Tidak ada wakilnya karena sistemnya itu tidak memberikan wakil, tetapi Dr. Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri. Jadi Perdana Menterinya Muhammad Hatta, presiden RIS-nya adalah Soekarno. Ya, apakah proklamasi? Yang enggak. Ya, seperti ini modelnya, seperti negara Inggris, kerajaan Inggris memberikan kemerdekaan kepada Brunei, kepada Malaysia, kepada Hong Kong. Seperti itu modelnya. Kaum penjajah itu seperti itu modelnya. Jadi pemberian, ya. Jadi pemberian. Ya, yang melantiknya ya Belanda, saudara. Karena ini adalah bikinan Belanda, bukan bangsa Indonesia. Milik bangsa Indonesia tadi sudah dibubarkan. Ya, bagian saudara. Jadi sekaligus di sini perwujudan penjajahan model baru. Tarik seluruh angkatan perang Belanda, maka yang ada cuma RIS dengan tentara-tentara. Di situ ada tentaraan juga bukan TNI lagi, tapi Tentara Republik Indonesia Serikat. Ada yang dari TNI, dari Kenil, dari mana-mana digabung jadi satu. Dan ini Soekarno mengalami kesulitan, ya, mengalami kesulitan di dalam menata militer. Baik. Nah, jadi ini perpanjangan kekuasaan Belanda, model baru dalam penjajahan. Selanjutnya ini Desember 1949, ya, wujudnya RIS, hadirnya RIS di Indonesia. Tapi saudara, Indonesia diselamatkan, bangsa Indonesia diselamatkan dengan tetap adanya negara. Intinya negara harus hadir terus. Jadi selama
Ya, Indonesia dinyatakan bubar itu 1948 Desember. Makan 46 Dari Desember sampai Agustus 1949 itu 8 bulan Indonesia mengalami kembali kekosongan kedaulatan, karena kedaulatan Republik Indonesia telah dicabut, telah dibubarkan oleh Belanda, maka kosong kembali. Sementara RIS baru hadir tahun 1949 bulan Desember, berarti ada 8 bulan kosong, ya, dari Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 8 bulan kosong. Nah, ketika di dalam kekosongan itu, sebelum RIS datang ke Indonesia atau diserahkan ke Indonesia, bulan Agustus 1949, tepatnya tanggal 7, berdiri sebuah negara Islam, Indonesia. Ada sebuah proklamasi pula yang namanya proklamasi berdirinya negara Islam Indonesia. Ini yang saya katakan adalah penyelamatan yang kontroversi. Jadi sebelum bulan Desember berarti ada bulan Agustus. Di bulan Agustus itu berdiri negara Islam Indonesia. Disitulah dunia tahu, oh ternyata di Indonesia itu ada negara yang namanya negara Islam. Makanya yang ada dalam catatan, bukan diakui, dunia tentunya tidak mau mengakui ini. Dalam catatan PBB, bendera yang berkibar di sana, yang ada di sana adalah bendera ini, NII. Jadi dunia tahu, PBB mencatat bahwa Indonesia ada negara yang namanya negara Islam Indonesia. Justru ini tidak ada dalam catatan PBB Republik Indonesia, karena tidak memproklamirkan. Dengan ini memproklamirkan, bukan menerima kekuasaan dari mana-mana, bukan. Proklamasi berdirinya negara Islam Indonesia. Itu pernyataan. Jadi tanpa pemindahan kekuasaan dari manapun, artinya ketika negara Indonesia kosong yang kedua kali, kalau dulu proklamasi kemerdekaan kosongnya cuma 1 bulan, sedangkan proklamasi negara Islam ini kosongnya cukup lama, 8 bulan. Nah, setelah proklamasi negara Islam Indonesia, maka muncullah ini RIS. Jadi duluan mana antara RIS dengan negara Islam? Duluan mana? Jadi statusnya bagaimana nih terhadap ini? Ini terhadap ini statusnya apa? Saudara bisa jawab. Kalau orang mengatakan bahwa ini adalah pemberontak, siapa yang diberontak? Itu pertanyaan besarnya. Ini kan Belanda, belakangan. Yang datang belakangan apa yang datang duluan yang disebut pemberontak? Silakan saudara jawab. Ya, netral dulu saudara, netral dulu cara berpikirnya, cara memahaminya netral dulu. Nah, itu pemberontak terhadap kekuasaan negara Republik Indonesia. Nanti dulu pahami sejarahnya. Adakah di sini Republik Indonesia? Pahami dulu. Ya. Nanti dulu cara berpikir kita netral dulu, nanti baru memihak. Setelah Anda paham siapa yang diberontak oleh NII, siapa? RI,
nggak ngerti persoalan kalau begitu Anda. Nggak ngerti sejarah. Sejarahnya begitu. NII proklamasi ketika tidak ada kedaulatan, ketika tidak ada proklamasi. Siapa yang mengkondisikan kosong ini? Ya. Akidah yang menjawab, Allah lagi, saudara. Sekaligus Allah sedang menyelamatkan, walaupun pahit bentuk penyelamatannya. Sehingga di Indonesia tetap ada negara, walaupun negara itu adalah Islam. Ya, pahit memang. Ya, pahit, sulit untuk memahaminya karena sudah tertanam di dalam otak kita bahwa ini pemberontak. Sulit. Makanya saya ajak netral supaya otak Anda itu netral dulu dalam menilai. Ya, kan nggak ada. Oke, bisa dipahami. Kalau bisa dipahami, ayo kita netral dulu. Nanti baru kita memihak. Nah, tentunya mana yang sah di Indonesia ini? Pemilik sah Indonesia inikah atau ini? Gitu, saudara. Nah, secara hukum tentunya dia tidak gitu, saudara. Nah, secara hukum tentunya dia tidak terkena, hukum manapun tidak terkena ketika negara diproklamirkan dalam kondisi kosong. Namanya merdeka, karena syarat berdirinya negara itu merdeka dari kekuatan lain, dari kekuasaan lain. Maka ini memenuhi syarat. Syarat kesempurnaan dipenuhi pula, yaitu proklamasi. Ya. Syarat sebagai negara juga dipenuhi juga, ada 3 unsur. Undang-undangnya ada, negara Islam. Pemimpinnya ada, wilayahnya jelas Indonesia. Lantas apa persoalannya? Persoalannya ini musuh Belanda, itu saja. Belanda itu ya diperangi oleh negara Islam, makanya sulit masuk Jawa Barat. Sementara pasukan Siliwangi ke Jogja, wilayah Jawa Barat dipertahankan sebagai pusat negara di sana. Hajar terus karena nggak pernah menerima perjanjian-perjanjian itu. Ya, nah, itu namanya jagoan militer dan juga sipil. Paham tata negara, ya, paham pula politik, paham pula juga militer. Itulah Sekar Maji dan Kartosuwiryo. Makanya sebutannya sistem pemerintahannya juga komandemen. Jadi dalam kondisi perang yang tepat adalah menerapkan sistem pemerintahan komandemen. Berada di dalam satu tangan militer. Karena yang dihadapi tentara-tentara musuh Belanda. Begitu, saudara. Ya. Nah, jadi setelah itu, nah, tahun 1950-nya, nah ini 1950 atas ide besarnya Muhammad Nasir, ya, Indonesia kembali menjadi NKRI 1950. Ya, ide Muhammad Nasir itu adalah ya, mosi integral. Mosi integral itu
semua negara-negara bikinan Belanda, ada negara Pasundan, ada negara Indonesia Timur, ada negara Celebes, ada negara Kalimantan, semuanya diminta kesepakatannya untuk menyatukan negara ini menjadi negara kesatuan. Barulah ada nama negaranya, Negara Kesatuan. Kalau tadi cuma RI doang, RI itu sifatnya, bentuk negaranya memang belum jelas waktu itu juga. RI ini negara bentuknya apa? Ya. Jadi ini adalah sifat, ini adalah sifat, ini adalah alamat. Jadi bentuknya negara kesatuan, sifatnya republik, Indonesianya alamat, itu kesempurnaannya. Ya, makanya mosi integral Nasir itu ya mengembalikan Indonesia menjadi negara republik. Ya, tahun 1950. Mosi integral Nasir. Tapi saudara, catatannya begini. Mosi integral Nasir itu sebenarnya adalah kudeta senyap terhadap RIS Belanda. Ya kudeta namanya kan. Kembali kepada Republik Indonesia, ya, berarti membatalkan KMB secara sepihak. Itu namanya kudeta senyap. Kenapa Belanda tidak mempersoalkan? Itu pertanyaan besar. Kenapa Belanda diam saja? Ya, harus saudara paham. Kenapa Belanda tidak menggugat? Bisa saja Belanda menggugatnya nanti sebenarnya di PBB atau di konvensi-konvensi Eropa, bisa saja Belanda menggugatnya, menarik Soekarno kembali, memecat Soekarno sebagai presiden RIS, membubarkan kembali RIS, ya. Tapi itu risiko besar. Risiko pertama, ya, Belanda akan kehilangan apa? Investasinya berupa piutang kepada Indonesia. Jadi RIS ini diberikannya RIS sekaligus dibebani utang 4,5 miliar gulden. 4, miliar gulden. Nah, ini yang harus dibayar sebagai ganti kerugian perang kepada pihak Belanda. Ya, jadi akan kehilangan keuntungan itu, maka biarkan saja. Ya. Yang kedua, ya, kalau nantinya RIS dicabut, ya, diambil begitu karena mengkudeta, maka nanti semakin jelas ini munculnya, sehingga tidak ada lagi Belanda di situ, tidak ada RIS, tidak ada yang lain, maka yang ada cuma ini. Sedangkan ini adalah tentu tidak dikehendaki kehadirannya oleh dunia, terutama Eropa, kaum penjajah. Ya, ya tentunya juga seluruh milisi, seluruh tentara yang akan mendukung ini karena ini negaranya. Itu. Tetapi Belanda tidak mengambil tindakan apa-apa, membiarkan NKRI ini, ya, kembali tahun 1950. Tapi sekaligus juga saya memuji kehebatan Soekarno. Beliau bertanggung jawab penuh menutup kekeliruan dan kesalahan yang lalu secara bertanggung jawab mengembalikan Republik Indonesia sebagai negara yang sah. Ya,
innal hasanatu yudhibnas sayyi'ah. Sungguh perbuatan yang baik itu akan menutup semua perbuatan-perbuatan yang jelek, yang jahat. Disitulah. Jadi Soekarno melakukan tindakan-tindakan yang keliru, yang buruk dengan mengembalikan Republik Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Itu sebuah kebaikan yang menutup semua kekeliruan, kesalahan dan kejahatannya. Itu Allah yang mengatakan, innal hasanatu yudhibnas sayyi'ah. Sungguh perbuatan yang baik itu menutup perbuatan yang jahat. Nah, tentu kalau Republik Indonesia negara kesatuan harus ada hukumnya. Karena tadinya waktu zaman RIS itu sementara semua. Republik Indonesia Serikat, undang-undangnya UDS, MPR-nya MPRS. Tapi ketika NKRI ya harus UUD 45. Karena undang-undang Republik Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Oh, ini Ya. semuanya lah. Ini walaupun Itu sih. sudah NKRI, tapi undang-undangnya belum Undang 45, belum, masih UDS. Ya. Makanya disitulah ada yang namanya apa? Konstituante istilahnya, membuat undang-undang, membuat ulang undang-undang. Konstituante itu di mana parlemen MPRS itu ya DPRS kalau ada DPR membuat rancangan yang mau digodok lagi di situ supaya negara Republik Indonesia ini memiliki undang-undang gitu kan. Ternyata gagal, nggak bisa ya. Hasil pemilu 1955 ini pemilu yang pertama liberal, rujit, ruwet, nggak bisa menyelesaikan ya. Karena nggak menghasilkan apa-apa dalam konstituante itu, maka dibubarkanlah konstituante, kembali kepada UUD 45 yang disebut dengan dekret Presiden 1959. 17 Agustus 1945 resmi Indonesia kembali ke Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara. Di situ saudara. Ya, sejak 1959 maka NKRI menjadi satu-satunya negara yang sah di Indonesia. Dan tidak boleh ada negara yang lain. Lalu pertanyaannya, bagaimana posisinya yang ini? Ya. Ya. Ini jelas berlawanan. NKRI dan NII berlawanan jadinya kan. Disitulah mulanya ada move. Memang sudah tidak mungkin dalam satu wilayah itu ada dua negara, gak mungkin. Dan tidak boleh, harus ada salah satunya yang digugurkan. Harus ada salah satunya yang ditiadakan. Penyelesaiannya ini posisinya sama-sama kuat, maka penyelesaiannya nggak ada cara lain, nggak bisa nego-nego nggak bisa. Makanya saya katakan di awal, kutiba alaikumul qital, perang penyelesaian.
penyelesaiannya, nggak ada cara lain. Kalau perang itu berarti nanti Allah yang akan menentukan, karena yang akan mencabut nyawa itu Allah, yang menyelesaikan semua persoalan itu Allah. Maka terjadi perang, mau tidak mau terjadi perang, karena salah satunya harus mundur. Salah satunya, karena dalam Islam pun juga tidak boleh ada dalam satu masjid itu dua imam, tidak boleh ada. Harus satu imam, harus satu pemimpin. Ya. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo dengan DITI-nya, atau Soekarno, Presiden Soekarno dengan NKRI-nya. Ini salah satunya. Harus ada yang dikorbankan, harus ada yang dikalahkan. Dan ini urusan ini nggak bisa selesai kecuali Allah yang menyelesaikannya. Maka terciptalah perang antara NKRI dan NII. Kesimpulan akhir 1962. NII kalah dalam peperangan, dalam pertempuran, kalah ya, dengan strategi perang yang dilancarkan oleh pihak Republik, yaitu pagar betis. Maka pasukan DITI dapat ditaklukkan, ya, dapat ditaklukkan, saudara. Sejak 1962 NII atau DITI bubar, artinya dapat dikalahkan, ya, sehingga mutlak tidak ada negara lagi setelah ditaklukkannya DITI. Yang ada hanyalah NKRI. Ya, ketika ini dikalahkan 1962, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo dieksekusi, maka selesailah apa yang disebut dengan DITI atau NII, selesai. Ya, catatan lagi, saudara, meskipun DITI selesai, tapi secara ideologi, secara akidah tentu tidak selesai, masih ada tentunya kan, karena memang ideologi itu merupakan keyakinan yang tidak bisa mati dan tidak bisa dibunuh, dan nggak boleh dibunuh. Ya, negaranya saja yang harus ditiadakan. Ya, eksekusi imam negara Islam Indonesia itu, ya, di sana ada permintaan atau perintah untuk membubarkan proklamasi, untuk mencabut proklamasi NII. Inilah eksekusi yang terjadinya karena Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo tidak mau mencabut NII proklamasinya. Disitulah eksekusi terjadi. Nah, Anda mestinya berpikir jernih. Sekiranya proklamasi NII dicabut, ya, dari mana NKRI ini pijakannya? Ya, kan saya katakan tadi bahwa Indonesia ini tetap ada yang namanya negara. Penyelamatan ini adalah penyelamatan kontradiksi. Kalau negara Islam proklamasinya dibubarkan atau dicabut, berdiri di mana itu? Karena RI dan NKRI tidak pernah proklamasi. Baru saudara bisa jawab sekarang, pemindahan kekuasaan.
Kekuasaan yang mana yang dipindahkan? Kekuasaan dari negara Islam Indonesia kepada negara Republik Indonesia. Itu baru bisa dijawab. Kalau tadi nggak bisa jawab. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Ya, pernyataan kemerdekaan, saudara. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dari tangan siapa? Penjajah. Gak mungkin. Ya. Maka yang paling mungkin adalah pemindahan kekuasaan dari tangan NII ke tangan Republik Indonesia. Tuh baru tahu. Jadi ini penyelamatan yang kontradiksi. Karena ini pemberian Allah, negara kurnia Allah, NKA. Kemerdekaannya juga kurnia Allah. Terimalah itu. Nah, jadi begitulah kodok dan kodar Allah. Ini harus menerima dengan ikhlas pelaksanaan rukun iman yang keenam. Kodar, kodir harus diimani. Walaupun tidak ikhlas ya, memang takdirnya seperti itu. Kita harus beriman kepada takdir Allah, baik takdir yang buruk maupun takdir yang baik. Buruk dalam arti kata sini bukan nilai, tapi keadaan. Keadaannya itu adalah jelek, tapi nilainya tetap baik. Karena keadaan itu Allah yang membuatnya. Bukan mau-maunya dia, bukan mau-maunya dia ITI. Takdir itu tercipta karena Allah. Terimalah itu, saudaraku. Karena tidak bisa mengelak dari kepungan agar betis. Apakah ia mau menembak rakyatnya sendiri, sementara di balik rakyat itu di belakangnya TNI? Kan gak mungkin. Lebih baik menyerah daripada menembaki saudaranya sendiri yang sama-sama muslim. Inilah kondisi ini terulang ketika zaman Abu Bakar, Khalifah Ali berhadapan dengan pasukan Abu Sufyan. Muawiyah, maaf. Jadi dalam perang Siffin itu sama-sama muslim. Ali muslim, Muawiyah muslim. Pasukan muslim bertempur dengan pasukan muslim. Yang kemudian akhirnya dikalahkan pasukan alinya, ya, sampai alinya wafat, terbunuh, wafat, dibunuh. Maka berkuasalah Muawiyah. Sama, ya, sama. Ini sama-sama muslim. Ini muslim, ini muslim. Wafat Sekar Maji Marijan Kartosurya. Lalu berlanjutlah NKRI sampai hari ini. Ya. Semoga Allah maafkan semuanya. Nah, oleh karenanya itu, mari kita sudahi konflik itu dengan saling memaafkan. Soekarno telah menebus kesalahannya dengan mengembalikan Republik Indonesia menjadi NKRI. Sementara Sekar Maji Marijan Kartosuryo telah menyelamatkan bahwa di bumi Indonesia tetap ada daulah, tetap ada kekuasaan, tetap ada negara. Walaupun namanya NII. NII casingnya aja, saudara, isinya tetap republik. Karena NII adalah Jumhuriyah. Bahasa Arabnya Jumhuriyah, itu bahasa Indonesianya republik. Karena republik ini mayoritas Islam yang mendirikannya, maka masuklah nama Islamnya. Tapi sama juga ini, rakyat ini adalah republik.
negara Republik Indonesia, NRI, kalau mau diterjemahkan negara Republik Indonesia, sama aja. Cuma di sini dipertegas NKRI, sama. Jadi ini pemberian Allah yang diberikan kepada Soekarno melalui NKRI juga. Jadi kemerdekaannya pemberian Allah, negaranya pemberian Allah. Pas, nggak perlu proklamasi lagi, sudah diwakili proklamasinya oleh NI. Mestinya saudara berterima kasih. Segera hilangkan ya hujatan-hujatan terhadap ini, karena nggak terbukti secara hukum, secara politik bahwa NI itu pemberontak. Tidak terbukti secara hukum. Hukum apa? Mau mengadili NI sebagai pemberontak pakai hukum apa? Toh sang imam pun sudah menyatakan diri kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Catat itu saudara dalam sejarah. Sang imam Kartosiryo, Marijan Kartosiryo, telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, turun gunung, seluruh instruksi kepada satuan-satuan tentaranya, kepada jamaahnya, kembali membaur. Ya. Dan yang belum lama juga setelah itu ada penerusnya, namanya Abdul Fattah Wiranagapati. Setelah keluar dari penjara, keluar membuat buku, menyatakan pula mendukung Pancasila, membenarkan Pancasila. Juga Abu Bakar Basir terakhir membenarkan Pancasila, kembali kepada Pancasila. Sudah tidak ada lagi sebenarnya. Ya, kalaupun ideologi masih Islam, itu ideologi ya nggak boleh dibunuh, nggak boleh, ideologi tetap hidup. Yang tidak boleh itu adalah membentuk ideologi dalam bentuk formal. Apakah itu bentuknya yayasan, apakah itu bentuknya organisasi yang formal, ini yang nggak boleh. Kalau ideologinya ya jangan. Mau baiat itu jangan, biarkan dengan baiatnya, tapi yang nggak boleh itu mendirikan negara Islam, bercita-cita mendirikan negara Islam. Biar mubaiat negara Islam itu adalah apa? Akidah, keyakinan. Keyakinan dan akidah itu adalah abstrak. Yang tidak boleh ketika diformalkan. Sama seperti orang berkeyakinan agama. Ya. Sama mencabut istilahnya agama orang lain itu. Kamu nggak boleh beragama Kristen, nah itu nggak boleh. Sama juga kamu mencabut mubaiatnya, nggak boleh itu. Pihak manapun, kecuali dirinya sendiri yang melepaskannya. Ya, catatan ini saudara. Karena proklamasi juga nggak dicabut. Maka mubaiat juga jangan dicabut. Dan tidak ada pihak lain yang boleh mencabutnya. Toh yang penting sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, itu yang pentingnya, mengakui negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu saudara. Ya, damailah saudara. Sudah hilangkan itu stigma tentang DI, TI, pemberontak, hilangkan. Ya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.